Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Di Ambang Ruang Maha Kudus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dimampukan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 40 ayat 48 sampai pasal 42 ayat 20. Tetapi kita hanya akan membaca dari pasal 41 ayat 4, pasal 42 ayat 13 dan 20. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta, sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, inilah tempat Maha Kudus. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Di zaman sekarang, akses adalah segalanya. Hampir semua hal terasa bebas, terbuka, dan instan. Tinggal klik, scan, atau login. Lalu kita bisa masuk dan mengakses dengan mudah. Namun, Yehezkiel 41-42 mengingatkan kita bahwa tidak semua ruang dapat dimasuki sesuka hati, terutama bila menyangkut hadirat Allah yang kudus. Kekudusan Allah memiliki batas yang harus dihormati. Yehezkiel 41 membahas ukuran dan detail bangunan Bait Allah. Bagi umat Israel di pembuangan, Bait Allah bukan sekedar rancangan arsitektur, melainkan sumber pengharapan bahwa Allah akan tinggal di tengah umatnya. Makin mendekat ke Bait Allah, makin kuat penekanan pada kekudusan Allah. Ketika sang pemandu memasuki tempat Maha Kudus, Yehezkiel berhenti di luar. Sekalipun ia seorang imam, ia bukan imam besar. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali ke tempat Maha Kudus pada hari pendamaian. Struktur Bait Allah mengajarkan bahwa Allah itu kudus. Manusia berdosa tidak boleh sembarangan masuk. Ukuran bagian-bagian Bait Allah yang sangat detail melambangkan keteraturan, kepemilikan, dan rancangan Allah yang sempurna. Setelah bait yang lama dicemari dosa, Tuhan menunjukkan bait Allah yang baru dan tertata. Pemulihan Allah tidak kabur atau abstrak, tetapi mencerminkan adanya rencana yang nyata, teratur, dan sempurna. Ukiran kerubim dan pohon kurma menggambarkan perpaduan antara kekudusan dan kehidupan. Kerubim melambangkan penjaga kekudusan Allah, sedangkan pohon kurma melambangkan kehidupan dan damai. Jadi, Bait Allah menggambarkan pertemuan antara kekudusan dan kehidupan. Allah yang kudus tinggal di tengah umatnya untuk membawa pemulihan. Bagi para buangan, penglihatan ini membawa harapan sekaligus panggilan pertobatan. Jika Allah kembali tinggal di tengah umatnya, mereka harus hidup dalam kekudusan. Ini bukan laporan rancang bangun, tetapi khotbah visual tentang kekudusan Allah, pemulihan hadiratnya, dan panggilan hidup kudus sebagai umat yang dipisahkan baginya. Pemisahan antara yang kudus dan yang biasa terus diperjelas dalam pasal 42. Ruang imam, persembahan kudus, pakaian pelayanan, dan tembok bait menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hadirat Allah harus dipisahkan dan ditata dengan baik dan penuh hormat.
Sekarang, Imam Besar Yesus Kristus telah membuka jalan kepada Allah sehingga kita dapat menghampirinya dengan penuh keberanian. Anugerah ini memanggil kita hidup dalam kekudusan, menyembahnya dengan hormat, dan hati yang dikhususkan untuk Dia. Setelah jalan menuju hadirat Allah dibukakan oleh Kristus, apakah Anda rindu untuk mendekat kepadanya dalam kekudusan? Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena melalui Yesus Kristus kami dapat datang ke hadirat-Mu. Tolong kami hidup dalam kekudusan, menghormati-Mu dalam setiap langkah kami, dan memiliki hati yang selalu rindu mendekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.